Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, tak lain dan tak bukan yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita buka makalah ke-20 ya. Halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi. Barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah, sunnatur rasul dan sunnah awliya, di dalam dirinya enggak memiliki itu. Dia enggak mempunyai sunnatullah, sunnatur rasul, sunnatul awliya. Falaisa fi yadihi say'un, maka dia tidak mempunyai atau memiliki kebaikan sedikit pun. Jadi kalau orang di dalam dirinya, di dalam hatinya kagak mempunyai sunnatullah, enggak mempunyai sunnatur Rasulullah, tidak mempunyai sunnatul aulia, udah pasti itu orang-orang yang enggak baik. Ya. Jangankan mempunyai kebaikan, lihat orangnya aja udah enggak baik deh. Udah enggak baik. Udah enggak ada kata kita dekat sama dia selamat, enggak ada. Kenapa? Udah enggak punya sunnatullah, enggak punya sunnatur Rasulullah, enggak punya sunnah aulia. Di mana baiknya? Enggak ada. Ya. Dia enggak mau ikut dan berpegang kepada sunnatullah. Dia enggak mau ikut dan berpegang kepada sunnatur Rasulullah. Dia enggak mau ikut dan enggak mau berpegang kepada sunnatul aulia. Baiknya di mana? Terus sunnah siapa yang dia mau ikutin? Ayo, sunnah siapa? Ya. Nah, kalau ketemu ame manusia seperti ini, jangan mendekat. Ya. Ente dekat salah. Tinggal. Ya. Kabur. Kenapa? Karena kalau kita sampai dekat, kita dekat sama seseorang yang di dalam dirinya udah enggak mempunyai kebaikan, kejahatan, kemudorotan, ketidakmanfaatan. Jauhi. Kalau kita makin dekat,
maka kita pun akan terbawa dengan mereka. Ya. Ente dari pagi sampai sore duduk ya di pelbak tempat pembuangan sampah. Ente nggak korek-korek tuh sampah. Ente nggak mainin tuh sampah. Ya. Ente diem aja duduk anteng di pelbak. Kira-kira pulang bau apaan? Bau sampah. Padahal ente korek-korek tuh sampah gak? Enggak ya. Tapi ente duduknya di situ. Ke bawah gak? Ke bawah. Apalagi ente duduk sama orang yang udah nggak mempunyai kebaikan. Duduk doang. Aneh duduk doang kok, nggak ngapa-ngapain. Ya. Kita duduk dari pagi sampai sore di tukang minyak wangi. Nggak kita pegang, nggak kita cicipin tuh minyak wangi. Ya. Di gudang minyak wangi duduk aja. Pulang bau minyak wangi. Coba ente duduk sama pemain narkoba. Ya, duduk sama pemain narkoba. Oh, ente nggak pakai, ente nggak beli, ente nggak isep. Karena ente duduk nih sama mereka, datanglah polisi. Kira-kira sama polisi dibebasin apa ditangkap kita? Ditangkap. Kenapa? Karena kita duduk sama mereka. Masalah benar atau tidaknya kita pakai atau tidak, beli atau tidak, urusannya nanti dites urin dulu, diselidiki dulu, ya. Tapi kenapa sabab kita bisa ditangkap? Karena kita duduk dengan mereka, ya. Lalu bagaimana orang yang udah nggak berpegang kepada sunnatullah, nggak berpegang kepada sunnatul Rasulullah, dia nggak jauh juga dari sunnah-sunnah aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada kebaikannya? Ya. Nah, inilah Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhahu mengatakan dan mengingatkan kepada kita, jangan kalian dekat kepada orang yang tidak mempunyai sunnatullah, sunnatul Rasulullah, dan sunnatul aulia. Jauhkan. Kenapa? Karena di dalam diri mereka tidak mempunyai kebaikan. Lalu, qila lahuma sunnatullah. Lalu bertanya seseorang, ya Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma sunnatullah? Apa sih itu sunnatullah? Apa? Ya, sunnatullah itu apa? Waqala, dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qalal mudarratu bainan nas. Qala kitmanus syarri. Ya, maka Sayyidina Ali menjawab pertanyaan dari orang tersebut yang mengatakan mas sunnatullah. Ya. Maka Sayyidina Ali katakan kitmanus syarri, menyembunyikan rahasia. Ya, menyembunyikan rahasia daripada saudaranya yang sudah menjadi rahasia Allah, ketentuan Allah, ya, nggak usah kita ikut campur. Ya, lo jangan deket sama dia. Walaupun dia saudara gue nih, gue tahu dia hidupnya nggak bener. Dia ngomong tobat sambel. Apa kita tahu kalau tobat dia udah diterima sama Allah? Masya Allah. Ya. Wah, ente jangan deket sama dia hidupnya nggak bener. Mantan rentenir, tukang maksiat, nggak becus hidupnya, hancur rumah tangganya. Ente dengerin ucapannya. Padahal udah benar. Allah punya rahasia. Ya.
Nah, tuh orang udah jauh tuh dari sunnatullah tuh. Ya. Jaga aib daripada saudara. Ya. Illa kita ingin merubahnya. Ya. Beda. Kita membicarakan aib seseorang dengan kita ingin merubahnya. Ya, kita mencoba deketin, kita nasehatin, ya. Jangan deh kehidupanmu ini begini-begini tidak baik. Nah, itu orang yang hidupin sunnatullah tuh. Ya. Perilaku ente begini nih nggak baik, ya. Nggak bagus. Ya. Itu kalau kita ngumbar aib orang sama aja kita makan daging saudara kita sendiri. Lagi kita makanin tuh. Lagi kita makanin, kita seset-seset, kita lagi cobain. Nggak boleh, itu sunnatullah. Ya, dijaga. Oh, kita nggak bisa merubah. Ya, ini anak dari keburukannya, kejelekannya. Ya. Bagaimana caranya? Oh, kita harus berbicara. Mungkin dengan orang tua, sang ayah atau ibu yang bisa membantu untuk merubah sikap yang tidak baiknya. Atau kepada saudara, atau kepada gurunya, atau kepada siapa. Pada satu orang, tujuan kita bukan mengumbar aib, tapi ingin melakukan satu perubahan yang tidak baik, yang buruk, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri saudara kita. Boleh. Ya. Nah, jadi apa itu sunnatullah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, kitmanus syirri, menyembunyikan rahasia. Jaga, ya. Suatu rahasia. Ya. Apalagi kita membicarakannya dalam keadaan benci. Ada seseorang sahabat datang kepada Nabi. Beberapa sahabat datang kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, tadi di medan perang ada seorang kufar. Anda lupa nama sahabatnya ya. Di medan perang ini si kufar udah dalam keadaan kepepet ya Rasulullah. Ketika oleh sahabat fulan ini udah kepepet, nah ini si kafir mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu apa yang dilakukan oleh si sahabat? Dipenggal ya Rasulullah, mati di tempat. Nabi panggil ini sahabat. Aku dapat kabar di medan perang betul. Ada seorang kufar yang dalam keadaan kepepet. Tiba-tiba mengucap 2 kalimat syahadat, kau bunuh di tempat. Betul ya Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Menurut aku, kenapa enggak dari awal dia mengucap 2 kalimat syahadat, begitu dia udah merasa kepepet. Tapi begitu betul-betul kepepet kok dia mengucap 2 kalimat syahadat. Ini jangan-jangan dia ini berpura-pura ya Rasulullah. Karena dia kepepet, dia ambil kesempatan supaya dia selamat. Maka Nabi tanya balik, dari mana kamu tahu dia mengucap 2 kalimat syahadat, ya, dalam keadaan kepepet cuman ingin selamat. Dari mana kau tahu? Aku nggak tahu ya Rasulullah. Apa engkau sudah belek dia punya hati bahwasanya mengucap 2 kalimat syahadat itu pura-pura? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan pernah kau campuri urusan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup engkau tahu zahirnya. Dia katakan, aku bertobat. Aku mengucap 2 kalimat syahadat. Aku masuk dinul Islam, terima. Gak berhak ente membunuh seseorang. Apa ente udah tahu isi hatinya? Apa ente udah belek hatinya, kata Nabi? Apa ente udah tahu
dia mengucap 2 kalimat syahadat masuk kepada dinil Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku nggak tahu ya Rasulullah. Jangan kau ulangi perbuatan seperti ini lagi di medan perang. Tuh Nabi tuh. Ya. Nggak boleh kita juga, nggak benar tuh orang. Begini tuh orang. Nggak boleh. Ya. Yang mana itu sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya lagi, wakila mas sunnatir Rasulillah. Ya Ali, apa yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu mengatakan, qala al-mudaratu bainan nas. Sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah memperhatikan keadaan umat manusia. Itu sunnah Nabi itu, ya. Nabi tidak akan makan kalau masih ada umatnya yang kelaparan. Nabi tidak akan bisa tidur dengan tenang di waktu malam kalau umatnya belum tidur dalam keadaan tenang di musim dingin. Nabi muter tuh tiap malam. Kenapa engkau bisa tidur, tidak bisa tidur? Udara dingin sekali ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa menutupi badanku untuk menghangatkannya. Ini selimut untukmu, gunakan untuk tidur. Nabi memperhatikan umat. Ya. Umat manusia, bukan muslim aja. Ya. Sampai kepada pengemis kufar pun di pasar yang mengemis, tiap pagi Nabi kasih makan. Nabi suapin dengan tangannya langsung. Itu orang kafir. Sambil Nabi suapin, dia sambil hina Nabi. Nabi diam. Kamu nih orang baik, jangan deket-deket yang namanya Muhammad. Oh Muhammad tuh penyihir besar, tukang bohong. Oh gitu ya, Nabi ngomong gitu, dikasih makan. Nabi memperhatikan umat manusia. Siapapun Nabi perhatikan. Itu sunnah, itu Rasul tuh. Ya. Yang dikerjakan, yang dilaksanakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ. Nabi ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang dapat perintah hijrah siapa? Yang disuruh hijrah siapa? Nabi. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk perintahkan Nabi hijrah keluar dari kota Mekah. Kenapa? Karena Nabi akan dibunuh. Tapi apakah Nabi langsung keluar dari kota Mekah? Enggak. Umat dulu Nabi suruh keluar. Nabi selamatin umat dulu. Ayo yang tua, laki, perempuan. Semuanya malam ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, oh di situ dikawal oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dikawal oleh Sayyidina Hamzah, dikawal oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Oh, ini jawara-jawara Nabi nih. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Oh, siapa yang berani dengan Sayyidina Umar kalau pedang udah keluar dari sarungnya? Sayyidina Hamzah, singa padang pasir. Siapa yang berani dengan Sayyidina Hamzah? Baru melihat Sayyidina Hamzah, orang udah kabur. Iblis lihat Sayyidina Umar, iblis baru ngelihat. Umar akan lewat, ngibrit.
Ya. Tapi Nabi suruh apa? Kau temani nih kaum muslimin untuk hijrah. Nabi selamatin dulu tuh. Ya. Kalau Nabi dibilang pengecut, ngapain tuh Nabi suruh Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah untuk kawal kaum muslimin hijrah ke Madinah. Lebih baik dia bersama Nabi, kawal Nabi. Karena kalau Nabi dekat Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dekat Sayyidina Hamzah, dekat Sayyidina Umar, gak ada yang berani nyentuh Nabi. Oh ini singa-singanya ini bahaya. Tapi disuruh jalan. Kau kawal mereka. Ya. Sampai yang ada di Mekah cuman Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah Zahra, dan Sayyidina Abi Bakr Siddiq. 4 orang. Udah 4 orang. Apa Nabi masih mikirin Sayyidatuna Fatimah, putri tercintanya, jantung hatinya? Enggak. Tapi yang Nabi pilih untuk temani Nabi hijrah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Nabi tinggal Sayyidatuna Fatimah di kota Mekah. Sampai Nabi tanya, ya Fatimah, jika aku tinggal di Mekah, kau tahu apa yang akan terjadi? Aku tahu, wahai ayahku. Tatkala kafir Quraisy mencarimu tidak dapat, berarti mereka akan datang ke rumahku. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka pasti membunuhku. Apa kau siap sudah untuk mati ya Fatimah? Lebih baik seorang yang bernama Fatimah yang wafat pada saat ini daripada ayahandanya yang belum sempurna menyempurnakan Islam. Duanya Sayyidina Abu Bakar yang Nabi selamatin. Diperhatiin umat diperhatikan sama Nabi. Dari segala macam, segala sesuatu, macam-macam. Nabi selalu mengutamakan umatnya. Ya. Nabi hijrah sampai di Kubah. Apa kaum orang-orang di Kubah mengatakan, ya Rasulullah, di mana engkau ingin membangun rumah, membangun istana? Apa Nabi bilang gitu? Enggak. Nabi bilang, aku enggak butuh istana, bangun masjid. Untuk apa masjid ya Rasulullah? Selain untuk ibadah, untuk mempersatukan umat. Sampai di kota Madinah pun begitu. Makanya masjid Kuba, awalu usisa litaqwa, itu masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam, ya, yaitu dengan iman dan takwa. Dengan dasar takwa masjid Kuba dibangun. Sampai di Madinah begitu pula. Oh bangsawan-bangsawan Madinah, ya Rasulullah, kau mau berapa meter tanah, berapa hektar untuk istanamu, untuk rumahmu? Nabi bilang enggak, bangun masjid. Ya Rasulullah, engkau butuh tempat tinggal. Tidak, bangun masjid. Untuk apa bangun masjid? Mempersatukan umat. Antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang belum kenal jadi saling kenal. Di mana dia saling kenal? Sholat berjamaah. Anda nggak akan kenal ente kalau Anda nggak duduk di ini majelis. Ente nggak akan kenal Anda kalau Anda nggak duduk di ini majelis. Ini yang Nabi ajarkan. Nabi jaga umatnya, Nabi jaga persaudaraan umatnya, Nabi jaga persatuan umatnya. Nabi nggak memperhatikan dirinya, nggak memperdulikan dirinya, tidur di mana. Nabi pilih satu rumah daripada orang yang miskin yang ada di kota Madinah, Nabi tidur di itu tempat. Itu sunnah. Ya, ini kita kagak, kita punya saudara susah kita ejek terus. Ya, bukan kita perhatikan. Jangankan orang lain, saudara kandung sendiri, lu hidup susah, belangsak. Astagfirullahaladzim. Hah? Tanpa kita pikirkan keselamatannya, yang menyebabkan mereka jauh dari Allah dan Rasulnya. Tuh, nggak boleh. Kalau kita sunnatul Rasul, perhatikan saudara-saudari kita, perhatikan. Ya, Nabi memperhatikan ummah. Ya, nah inilah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, li sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di sunnatil auliya ya di minggu yang akan datang. Dengan itu ya, jaga segala rahasia-rahasia dari saudara-saudari kita. Ya, yang sudah menjadi urusan mereka dan urusan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, jangan kita umbar aib apalagi mengumbarnya dalam keadaan benci dengannya. Dan kedua, jaga persatuan dan kesatuan kita, ya. Jaga. Aneh kalau ada tamu datang. Ya. Dia datang silaturahmi, dia bilang, "Beb, aneh nggak setuju nih sama ulama ini. Ente datang ke sini mau silaturahmi sama aneh apa mau ngomongin dia? Kalau mau ngomongin ente keluar." Karena datangnya si manusia tersebut ingin menjauhkan kita dari saudara kita. Buat apa kita terima? Buat apa kita terima? Kalau ente punya tujuan ngomongin si fulan, ketidakbaikan si fulan, umbar aib si fulan, keluar. Tapi kalau ente mau silaturahmi, ngopi bareng, kita duduk bareng, bercanda-canda, tanya khobar dan khobar, ayo. Nah, kita mesti begitu. Datang orang ngapain? Oh, ngomong, ente keluar. Ente mau jauhin aneh dari dia. Coba kalau kita tanya, ente kata siapa? Kata si fulan sih, baru katanya omongannya udah kemana-mana. Ya banyak gak yang begitu? Banyak, katanya. Allah, akhirnya jatuhnya jadi jelek orang yang baik. Ikutin sunnah Nabi, tolak kalau yang katanya dah. Ya, tolak. Ya, demi apa? Persatuan dan kesatuan kita semua, ya. Jaga nih, ya, kita udah keluarga besar. Nih, antum satu majelis Syifaul Qulub. Ya, kalau ada orang datang karena benci dengan seseorang, datang ke ente nih satu majelis, ngomongin kejelekan si fulan, ya. Tanya kata, udah ente stop, kita larikan pembicaraan, kalau enggak ente keluar. Jangan sampai kita dalam satu wadah, ya, bisa berpecah belah dengan satu ucapan yang tidak dengan bukti dengan kebenaran, ya, sehingga persatuan, persaudaraan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghidupkan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Allah ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita. Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam segala urusan-urusan kita, dari urusan dunia kita sampai urusan ukhrawiyah kita, dengan berkah dan pangkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.